Dengan bahasa sekapuk dia ngomong ke saya, saumpama kulite Pak Payu, tak kuliti, tak dol kayak bandani sampean. Jadi bahasanya seandainya kulit beliau itu laku, dia jual. Saya ke belakang, saya tidak tahan. Memang waktu itu saya nyesel, kenapa saya harus ngomong, ini nyesel. Paginya itu disuruh duduk di sampingnya, terus beliau ngomong, ini uang mudah-mudahan bisa membantu kamu nak. Setelah itu saya ganti baju, saya mau keluar, mau coba-coba cari informasi atau yang lainnya. Ternyata saya kaget, sepeda yang biasanya disandarkan di bawah pohon jambu air, dulu jambu air di depan rumah ini, tidak ada. Bermodal uang pemberian kakek plus ongkos pas-pasan dari beberapa kawan, Abdul Halim berangkat ke Jakarta. Selama 14 hari mengikuti ujian di Jakarta, Abdul Halim menumpang tidur di masjid di sekitar stasiun Gambir. Untuk makan, ia pun harus berhitung dengan bekal beberapa bungkus mie instan yang terpaksa ia konsumsi tanpa dimasak, serta hanya minum dari air keran. Perjuangan Abdul Halim tak sia-sia. Ia dinyatakan lulus. Air mata bahagia tak terasa membasahi pipi. Teringat wajah sang kakek atas pengorbanannya selama ini. Tahun 2002, Abdul Halim dinyatakan lulus dan berhak atas ijazah MPI atau Mu'alim Pelayaran Intersuler. Tidak menunggu lama, Abdul Halim langsung diterima kerja pada sebuah kapal kargo di Kalimantan sebagai Mu'alim 2. Total selama 12 tahun Abdul Halim bekerja di kapal, dari posisi Mu'alim 2 hingga menjadi nakhoda, berganti kapal dari kapal takbut, kapal kargo, hingga kapal penumpang. Wilayah pelayaran dari Sumatera, Kalimantan, Papua, hingga Filipina. Pengalaman menjadi orang nomor 1 membawahi puluhan awak kapal merupakan pengalaman berharga bagi Abdul Halim. Disinilah Abdul Halim ditempa menjadi seorang pemimpin tegas serta belajar mengambil keputusan cepat dan tepat. Abdul Halim sangat menikmati pilihan hidupnya sebagai seorang nakhoda. Selain terhormat, ia juga memiliki pendapatan yang sangat baik. Sampai akhirnya, desa Sekapuk memanggil pulang. Karena nenek yang mulai sakit-sakitan, Abdul Halim pada tahun 2014 mulai mempertimbangkan untuk bekerja di darat. Ia memilih menjalani bisnis air isi ulang di desanya. Hanya dalam waktu 4 bulan, ia sudah mendapatkan ratusan pelanggan setia. Tak sampai setahun menjalani usahanya, 7 kendaraan motorbak dan mobil box baru telah ia beli guna menunjang bisnisnya. Hingga pada tahun 2017, kawan-kawan di desanya mendesak Abdul Halim ikut kontestasi pemilihan kepala desa. Dilatar belakangi keinginan merubah kondisi desanya yang tertinggal, ia menerima tantangan kawan-kawannya. Abdul Halim pun terpilih menjadi kepala desa Sekapuk. Saya dilantik tepatnya tanggal 12 Desember 2017. Kemudian saya langsung tanggal 13-nya ngantor, mengkondisikan di pemerintahan desa baik Kasih maupun Kaur. Dan di sini kita galang dulu komitmen untuk kerja membenahi desa, mengingat apa yang menjadi tanggung jawab saya, amanah yang diberikan kepada saya saat itu adalah saya membawa 5 program penting yang populer disebut Pancasona.